Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau pingin keluargamu diberkatin Tuhan, kalau engkau pingin semua pekerjaan tanganmu diberkatin Tuhan, dan hidupmu memberi dampak kepada banyak orang, mempengaruhi banyak orang menjadi serupa segambar dengan Kristus, semakin orang itu semakin dekat kamu, semakin diberkati, semakin mencintai Tuhan tentunya. Dimulainya dengan kita ini harus mengambil keputusan dalam setiap langkah hidup kita, harus hidup takut akan Tuhan. Mulainya dari sini, permulaannya dari sini, memiliki hidup takut akan Tuhan. Dari permulaan ini, kita akan melangkah terus setiap hari dalam setiap langkah, tindakan, perbuatan, ucapan, pikiran, perkataan, atau apapun namanya yang kita alami, berjalan melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan mengurapin kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memenuhi kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita akan membuat banyak orang diberkatin, bahkan hidup kita sendiri menjadi saluran berkat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita menjadi pipa saluran berkat, pipa yang menjadi saluran itu tetap basah, otomatis kita pun akan ketebah berkat. Kita pun akan menerima berkat. Dan hari ini kita harus komitmen untuk memiliki hidup yang takut akan Tuhan dahulu. Kita buka di Mazmur 128. Judulnya berkat atas rumah tangga. Makanya kalau rumahmu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, pekerjaan tanganmu, usahamu, pabrikmu, tokomu, atau karirmu dipingin diberkatin Tuhan, permulaannya di ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya respect, hormat, hidup benar-benar menghormatin Tuhan. Sehingga yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan takut karena masuk neraka, sehingga kita berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita enggak melakukan segala sesuatu bukan karena takut dihukum Tuhan, tetapi karena kita ini respect dan hormat dengan Tuhan. Seperti kita ini respect dan hormat dengan pasangan. Kalau suami respect dan hormat dengan istrimu, engkau menghormatin perjanjian pernikahanmu, engkau menghormatin perjanjian suami istri yang diteguhkan dan diberkatin di depan hamba Tuhan, sehingga engkau ngambil komitmen untuk menikah sekali seumur hidup, engkau sekalipun tidak dilihat istrimu, atau istri tidak dilihat oleh suamimu, tetap tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu tidak akan pernah serong, tidak akan pernah mau menyakitin, tidak akan pernah mau melukai. Bukan para suami itu takut dengan istrinya, atau istri takut dengan suaminya, tapi karena menghormati Tuhan di dalam pernikahan, menghormatin pasangannya, menghormatin istrinya, menghormatin suaminya, sehingga tidak mau melakukan perbuatan jahat sekalipun banyak kesempatan. Tapi kalau engkau di luar pernikahanmu, di luar rumah engkau berbuat cerong, engkau berbuat culas, engkau berbuat jahat, artinya engkau tidak menghormatin pasanganmu, bahkan engkau tidak menghormatin Tuhan. Orang yang menghormatin Tuhan itu, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan dosa, dia tetap memilih untuk hidup benar. Dia tetap memilih untuk hidup kudus. Sekalipun ada kesempatan untuk menipu, kesempatan untuk mencuri, kesempatan untuk korupsi, tetapi tidak mau melakukannya. Kenapa? Dia tahu Tuhan menyertai hidupnya, Tuhan menyertai setiap langkahnya, dan Tuhan ada di dalam dirinya dan di dalam setiap kehidupannya. Makanya mata Tuhan melihat dia tidak mau melakukan kejahatan. Sekalipun ada kesempatan, orang yang hidup takut akan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan atau apapun namanya, tetapi dia tetap memilih melakukan yang terbaik, mencintai dan mengasihi Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan. Dia tidak mau nyakitin hati Tuhan. Seperti seorang suami atau istri yang setia dengan pasangannya. Dia tidak mau serong, tidak melakukan apa-apa. Bukan karena takut, tapi karena cintanya terlalu besar. Kalau kita cintakan Tuhan, tentunya kita memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Respek dan hormat dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Bisa dibayangkan kalau diri kita sebagai orang percaya memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Pastikan hidupmu berada di pihak Tuhan. Dapat dipastikan kalau engkau berada di pihak Tuhan, setiap langkahmu disertai Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau setiap langkahmu disertai Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu khawatir, engkau nggak perlu stres, engkau nggak perlu bimbang, jalan aja sama Tuhan. Nikmatin aja Tuhan, nikmatin semua yang Tuhan janjikan, nikmatin semua yang Tuhan katakan, engkau berjalan sama Tuhan, pasti dilindungi, pasti disertai, pasti dijagain, dan otomatis pasti diberkatin Tuhan. Tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tentang tantangan apapun juga, tentang masalah apapun juga, tentang mungkin kau punya hutang yang gede sekalipun. Kalau Tuhan menyertai hidupmu dan kau mulai ngambil keputusan hari ini berjalan sama Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat, Tuhan sanggup buat jalan. Yang paling penting hari ini, kita mesti pastikan kita ini berada di pihak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam posisi di mana Tuhan yang memimpin hidup kita. Jangan diri kita yang pimpin, jangan kemauan kita yang pimpin. Kalau kita berjalan di luar pimpinan Tuhan, pasti kita ketemu musuh. Dan musuhnya itu yang dahsyat, yang kuat, yang kokoh. Ya, kita nggak mampu mengalahkannya tanpa kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan berada di pihak kita dan Tuhan menjadi panglima perang kita, Tuhan ngomong apa, kita ikutin, kita jalanin. Pastikan hari ini engkau memilih dan memutuskan untuk memiliki kehidupan yang takut dan respek dan hormat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, engkau tetap jaga kekudusan, engkau tetap jaga kesucian. Ini komitmen. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu menghormatin Tuhan. Enggak mau menyakitin dengan sikap, perbuatan, tindakan, ucapan. Dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Ini yang paling harus kita mengerti. Kalau kita memulainya dengan hidup yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi segala sesuatu yang kita mau putuskan, tanya Tuhan dulu. Jangan bertindak apa-apa tanpa keputusan Tuhan. Dia hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau Tuhan nggak tunjukkan apa-apa, ya jangan lakukan apa-apa. Tapi kebanyakan kita ini ingin coba-coba. Kadang dikuasain cita-cita kita, dikuasain hawa nafsu kita, dikuasain keinginan kita. Orang yang hidup menjadi miliknya Kristus, Kristus yang berkuasa sepenuhnya. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Kalau Kristus yang memerintah dan berkuasa di dalam diri kita, semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita itu atas perintah Tuhan. Kalau kita bertindak, melakukan segala sesuatu atas keputusan kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri, kita ketemu problem terus, kita ketemu masalah terus. Hidup kita babak belur, hidup kita ketemu banyak tantangan yang berat yang harusnya nggak perlu terjadi, karena kita ngambil keputusan yang salah, terjadi. Berapa banyak keputusan-keputusan yang kita ambil ternyata di belakangnya menyisakan masalah dan problem. Karena tanpa kita izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Di sebuah pernikahan pun juga sama. Kalau kita nggak izinkan Tuhan yang memerintah, kita nggak izinkan Tuhan yang berkuasa, kita tidak izinkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, kita ketemu problem dan masalah. Keluarga kita, pernikahan kita, bisnis, usaha kita. Jadi hidup kita hari ini tuh miliknya Tuhan. Bukan milikmu sendiri. Tubuhmu juga miliknya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Orang yang hidup dipimpin Tuhan menyerahkan dirinya, kemauannya, kehendaknya, cita-citanya, keinginannya kepada Tuhan. Bukan ngikutin maunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri. Jalan ngikutin kehendak Tuhan. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, semakin hari hidupmu semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Dipimpin Tuhan, bukan dipimpin ego, bukan dipimpin hawa nafsu. Bahkan kalau kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan, kita akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, pasti sukses dan berhasil. Kalau
Bapak Ibu ingin sukses dan berhasil di seluruh kehidupanmu, dapat dipastikan engkau akan mengalami banyak hal yang ajaib dan luar biasa. Engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Syaratnya dengar suara Tuhan, engkau dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan jalanin dan lakukan. Jangan ikutin suara hatimu sendiri. Ikutin suara Tuhan. Jangan ikutin ego dan hawa nafsumu. Ikutin kehendak Tuhan. Dimulainya dari mana? Bapak Ibu belajar firman seperti ini. Dimulainya dari hal yang kelihatan jelas di mata kita. Kalau perbuatan itu menyakitin hati Tuhan dan menyakitin hati orang lain, kita melukai dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan lakukan. Lama-lama kita semakin hari semakin peka. Oh, ini loh yang tidak benar. Oh, ini loh yang tidak berkenan. Oh, ini loh yang menyakitin hati Tuhan. Kita memilih melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, semakin kita mau menyenangkan hati Tuhan, semakin hidup kita didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita akan lihat ya, kalau orang itu memutuskan hidupnya takut akan Tuhan dan berjalan sesuai jalan yang ditunjukkannya, apa ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pasti akan memakan hasil jerih payah tangannya. Dibuat berhasil apa yang dikerjakan tangannya. Tetapi kalau engkau jalan maumu sendiri, biasanya malah nggak dapat apa-apa. Dapatnya problem dan masalah. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kita sendiri aja, kita nggak bisa kendalikan hawa nafsu. Kita turutin terus, banyak orang terjerat dengan hutang. Kenapa ngikutin hawa nafsunya? Nggak bisa kontrol, nggak bisa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Hawa nafsunya diturutin terus, dia puaskan, dia tanpa persetujuan, dia lakukan, dia ambil keputusan ini dan itu. Nggak taunya malah terjerat hutang. Bukan menikmatin berkat, malah hidupnya ngalami kesesakan. Ngalami kehidupan yang babak belur. Kalau pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil, dan engkau menjadi orang yang berbahagia loh, baik keadaanmu. Ya jelas, kalau orang berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan ngikutin, Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Di Mazmur pasal yang pertama dijelaskan, apa saja yang diperbuat tangannya Tuhan akan bikin berhasil. Orang-orang kayak begini ya, pasti berbahagia dan kondisinya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita ini jalan mau kita sendiri, kita berbuat dosa, kita melakukan keputusan seenak perut kita sendiri, Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau ketemu masalah dan problem, engkau nggak ada damai sejahtera kok. Orang yang terjerat hutang, mana ada damai sejahteranya? Kerja juga nggak enak, dia takut ditahakin, perasaannya kacau, pokoknya ruwet lah. Bapak Ibu bisa bayangkan itu? Kalau engkau hari ini masih dikuasai dengan kekacauan, hidupmu ruwet, babak belur, ndak bisa sukacita, ndak bisa senang hatimu. Koreksi diri, koreksi hatimu sendiri. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau sudah tahu penyebabnya di mana, kelemahannya di mana, diperbarui dan bertobat balik sama Tuhan. Orang yang terjerat dengan dosa dan pelanggaran kelihatannya bisa senyum, tapi tidak ada damai sejahtera. Ndak mungkin orang yang berbahagia. Orang yang hidup di luar jalan yang ditunjukkan Tuhan, itu tidak bahagia. Orang yang selingkuh saja, ini nggak akan damai sejahtera, hidupnya nggak bahagia, selalu khawatir, selalu ketakutan, takut ketahuan, takut kelihatan orang lain mungkin, takut kepergok anak dan istrinya. Yang lebih parah lagi, kalau engkau sudah berzina, kumpul kebo, punya simpenan, waktu engkau sedang melakukan kegiatan berdosa dengan pasangan perjinahanmu, pasangan kumpul kebomu, dan tiba-tiba engkau dipanggil Tuhan, itu yang urusannya tambah ruwet. Berapa banyak orang yang kita tonton di televisi, ketika mereka tidur dengan pelacur, tidur dengan selingkuhannya, tiba-tiba mati di hotel, mati di tempat di mana dia sedang melakukan kegiatan berdosanya. Itu yang lebih ngeri lagi. Kalau hari ini masih diberikan nafas hidup dan engkau sedang melakukan dosa dan pelanggaran, artinya Tuhan ngomong sama hidupmu, saya ada tersedia kasih karunia. Hari ini ambil keputusan untuk berdoa, minta ampun, bertobat, dan balik sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupmu tuh gak bahagia.
Hidupmu akan mengalami tekanan, hidupmu akan mengalami pencobaan, hidupmu akan was-was terus, khawatir, cemas, dan mana pernah bisa enjoy. Dan ujungnya, engkau tidak akan mengalami keadaan yang baik, tambah ruwet. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil, kita menikmati hasil jerih payah tangan kita, hidup kita enjoy, rest in the presence of the Lord, kondisi kita tambah tua, tambah perkasa, tambah sehat, tambah dipenuhi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Berapa banyak orang yang dikuasain hawa nafsunya, dikuasain ego, dan tiap hari marah-marah aja. Kalau engkau nggak bisa kontrol emosimu saja, engkau tiap hari marah-marah, akhirnya engkau ketemu persoalan dan masalah dengan orang lain, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan tetanggamu, dengan anjingmu, dengan kucingmu, dengan siapapun lah. Karena nggak bisa mengendalikan diri. Engkau juga nggak bisa enjoy hidupmu. Malah tua-tuanya malah bisa kena stroke, darah tinggi, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau bisa menguasai diri dengan baik, bertindak hati-hati, bertindak seperti apa yang Tuhan mau, pelan-pelan berjalan terus dalam pusat kehendaknya, hidupmu bisa enjoy, keadaanmu bisa rest in the presence of the Lord, dan menikmati semua kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu, kita mulai sadar diri. Kalau ada hal yang benar nih, kita perbaiki. Kalau hari ini kita ini masih dikuasain kecemasan, nggak ada damai sejahtera, ketakutan, dan kondisi kita tambah hari tambah babak belur. Coba kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa semua apa yang terjadi dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ambil keputusan untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Tetapi kalau kita ini mulai ngambil keputusan hidup takut akan Tuhan, jalan sesuai kehendaknya, Tuhan mulai berkatin pekerjaan tanganmu. Pasti diberkatin Tuhan kok. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita. Kita mau jalan didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab. Tuhan mulai berkatin kita. Hidup kita mulai ada damai, sejahtera, sukacita, kita bisa menikmati hidup. Dan kondisi kita tambah hari tambah jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan selanjutnya? Perhatikan ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan pohon yang kering tidak berbuah, tapi pohon anggur yang subur, penuh penguasaan diri, penuh kasih setia, penuh tanggung jawab. Karena berbuah, ada dampaknya. Ternyata para suami ini, kalau hidupmu hari ini takut akan Tuhan, engkau yang punya otoritas di dalam keluarga menentukan. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, punya otoritas, benar-benar hidup dalam kebenaran, istrimu pun akan melihat Tuhan dan pasti diubahkan Tuhan. Coba sekarang kalau engkau punya istri yang kelakuannya busuk, jelek, dan jahat, jangan-jangan hidupmu selama ini nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau nggak bisa jadi contoh yang baik, engkau nggak bisa hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupmu hanya jalanin sekedar hidup, nggak bisa jadi contoh yang baik dalam tindakan, perkataan, dan perbuatanmu. Ngawur, sembarangan, dan sembrono, sehingga anak-anakmu dan istrimu tidak melihat cerminan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tidak heran keluargamu babak belur dan kacau. Saya percaya loh, kita ini kalau hidup kita ini takut akan Tuhan, pasti memberi dampak. Yang paling terkena dampaknya adalah pasangan hidup kita. Sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki, ketika saya memilih untuk hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran, sekalipun dalam kondisi tidak enak, saya seringkali itu melakukan kebenaran. Saya lakukan berkali-kali, udah bertahun-tahun selama kami menikah. Ketika terjadi masalah, keributan atau selisih paham dalam hubungan kami, suami dan istri, dan saya sebagai orang yang ngerti kebenaran, saya harus melakukan. Saya harus pertama-tama beresin hati saya dulu, dan saya harus minta maaf dengan istri saya. Saya merendahkan hati saya. Sekalipun saya benar, sekalipun salah, saya ngambil keputusan untuk melakukan yang benar dulu. Ternyata dulu yang hatinya keras, istri saya hatinya keras, tiba-tiba diubah Tuhan. Hati saya diubah Tuhan, hati istri saya diubah Tuhan, lingkungan kami diubah Tuhan, keluarga kami diubah Tuhan. Kami memberi dampak banyak kepada banyak orang. Ternyata dimulainya dari diri kita sendiri. Dimulainya dari mana? Dari Bapak Ibu yang dengar firman ini. Dari saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman ini.
perubahan itu dimulai. Mulai engkau ngambil keputusan untuk jalan sesuai jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan suruh apa, lakukan aja, hidupin aja. Nanti hidupmu memberi dampak. Kalau laki-laki sudah dipulihkan, pasti istrinya dipulihkan Tuhan. Hubungan keluargamu dipulihkan. Akhirnya istri-istri ini menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Menghasilkan buah. Powerful sekali. Berapa banyak istri yang kepahitan sakit hati karena perbuatan suaminya. Yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini para suami engkau yang dengarkan firman yang saya sampaikan. Mulai belajar menjadi pemimpin, raja, nabi, dan guru dalam rumah tanggamu. Dan mulai engkau ambil keputusan. Hidup jalan sesuai kehendaknya. Jangan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Belajar hormatin Tuhan. Ketika engkau hormatin Tuhan, engkau akan dihormatin istrimu dan anak-anakmu. Engkau akan ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau dapat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu sendiri nggak mencerminkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, engkau nggak menghormatin Tuhan, ya Tuhan nggak akan hormatin engkau. Tidak heran keluargamu babak belur kacau. Istri-istri engkau belajar juga hidup takut akan Tuhan. Para istri yang dengar firman yang saya sampaikan hari ini, kalau ingin hidupmu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, memberi buah, buahnya manis, memiliki kasih, memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri, memiliki kelemah lembutan, memiliki perhatian. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Engkau harus hidup cinta akan Tuhan. Mulai belajar mengurangi hal yang buruk, perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang selama ini kata-katanya nyakitin, terlalu banyak kata-kata yang tidak berguna alias bawel, yang tidak penting-penting banget. Dikurangin. Ngomong sesuatu yang berguna, yang bernilai. Ngomong-ngomong sesuatu yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kata-kata yang tidak penting mulai dikurangin. Terus anak-anakmu seperti tunas pohon jaitun di sekelilingmu. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi seperti pohon tunas jaitun. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, pohon jaitun ketika berbuah menghasilkan minyak. Minyaknya itu mahal sekali. Minyak jaitun itu mahal sampai hari ini. Beberapa hari yang lalu saya beli minyak jaitun itu harganya mahal. Karena seringkali kaki istri saya itu alergi dengan debu. Kalau dia sering kena debu banget, dia pasti retak-retak. Dan apa namanya itu ya? Orang Jawa itu bilang meletek-meletek, terluka gitu. Tiap malam saya gosokin dengan minyak zaitun di kakinya. Sekarang kakinya jadi halus, mulus itu, jadi bagus gitu. Ternyata fungsinya banyak sekali. Jadi kita kalau dimulai dengan hidup takut akan Tuhan, istri kita menjadi pohon anggur yang berbuah, anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun, dan diberkatin Tuhan luar biasa. Sesungguhnya demikian akan diberkatin orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini laki-laki. Siapapun orang yang laki-laki. Dengerin. Pengaruh besar dalam keluargamu. Kalau engkau tanggung jawab, engkau jadi orang yang takut akan Tuhan. Laki-laki engkau jadi orang yang setia hari ini. Istrimu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Memiliki dampak yang besar. Gerejamu juga diberkati. Sebagai laki-laki kita harus hidup takut akan Tuhan. Komitmen setia dengan pasangan hidup kita. Jangan karena kekurangan dan kelemahan pasangan kita katain dan kita rendahkan. Mentang-mentang dia lemah mungkin tidak punya penghasilan yang kita ngasilin duit atau apapun lah. Jangan pernah rendahkan istrimu. Jangan pernah rendahkan anak-anak. Kita jadi contoh. Kita laki-laki harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau jadi laki-laki tanggung jawab. Laki-laki harus tanggung jawab. Harus kerja keras, harus menghasilkan uang. Harus bisa mengayomi istri dan anak-anaknya. Tapi kalau istrimu, anak-anakmu tuh gak damai kalau kamu di rumah, artinya engkau tuh ada problem loh. Hidupmu gak benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai istrimu ketakutan, anak-anakmu ketakutan kalau engkau ada di rumah, berarti bukan hadirat Tuhan yang ada dalam hidupmu. Jangan-jangan hadirat setan yang menakutin keluargamu. Atau hadirat iblis yang membuat ketakutan anak dan istrimu. Suami sebagai laki-laki harus membawa hadirat Tuhan dalam keluargamu. Membuat anak-anakmu tenang dan damai dan istrimu tenang dan damai. Karena apa? Ada yang melindungi. Ada yang mencukupin kebutuhannya. Ada yang bertanggung jawab. Laki-laki harus benar-benar bertanggung jawab. Engkau baru akan mengalami diberkatin Tuhan.
kalau engkau mulai hidup takut akan Tuhan. Mungkin hari ini sedang babak belur, keuanganmu terjerat hutang, kehidupanmu kacau, hidupmu ngawur, lagi sedang dikuasain kemalasan, udah nggak tahu apa yang harus diperbuat. Mulai hari ini dimulai dengan engkau duduk di kaki Tuhan, doa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan mulai engkau hidup benar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baru permulaan berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Di ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, engkau akan mengalami berkat, kelimpahan, anugerah, dan kasih setia. Seumur hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Seumur hidupmu akan memberikan dampak yang powerful. Anak-anakmu diberkatin, istrimu diberkatin, mantumu diberkatin, cucumu diberkatin, mertuamu diberkatin, pabrik usahamu, karyawanmu diberkatin Tuhan, tetanggamu diberkatin Tuhan. Seumur hidup kita ketika kita diberkatin Tuhan, hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dimulai dengan hidup takut akan Tuhan, respek dan hormat. Belajar nih, bertindak segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan dilakukan, jangan diperbuat. Berkata-kata kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, dikurangin kata-kata itu. Kalau tidak berkenan, tidak menyenangkan, tidak kudus, tidak suci, tidak sedap didengar, jangan diperkatakan. Mulailah bertindak, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Saya percaya keluargamu akan mengalami pemulihan, keluargamu akan diberkatin Tuhan, istrimu akan dipulihkan, diberkatin Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, jadi pengatur rumah tangga yang powerful, jadi ibu rumah tangga yang powerful, anak-anakmu juga menjadi anak-anak yang menjadi dampak, memberkatin banyak orang suatu hari, jadi pemimpin, jadi orang-orang yang sukses dan berhasil di bidangnya. Bahkan seumur hidup kita akan menikmati kebahagiaan dan kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kamu bisa melihat anak cucumu bahagia. Jadi saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, dan tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Kalau hidup apa yang kita lakukan hari ini, kita sebagai orang tua, kita lakukan yang terbaik, kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dari hidup kita pada keturunan ketiga dan keempat. Tapi kalau kita melakukan hal jahat, hal yang busuk, kutuk akan ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Dosa akan mengalir pada ketuk dan keluargamu. Hari ini kita mulai menghidupin hidup yang takut akan Tuhan. Kita mau warisin berkat ilahi. Anak cucu kita akan diberkatin Tuhan luar biasa. Mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang, menjadi pejabat yang hidup takut akan Tuhan. Dimulainya dari mana? Kita. Hari ini kita mau warisin apa buat anak-anak kita? Mau warisin perkataan seperti apa, perbuatan seperti apa, tindakan seperti apa? Benar nggak selama ini kita sudah mewarisin kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau hari ini engkau belum mewarisin segala sesuatu yang baik dalam hidup anak-anakmu, keluargamu, istrimu, dan orang di sekitarmu, ya ambil keputusan untuk bertobat, balik sama Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Nomor satu kan Tuhan, lebih dari apapun juga. Dimulainya dari diri kita, yang memilih hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, dalam kondisi apapun memilih hidup benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mau dilihat orang atau tidak, dilihat gembalamu atau engkau sendirian, dilihat istrimu atau engkau sendirian, engkau tetap memilih hidup kudus, hidup suci, dengan pikiran, perkataan, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mau gegabah dan sembrono, bertindak hati-hati dalam bersikap. Kalau keluargamu ingin mengalami pemulihan, dimulainya dari dirimu sendiri. Hari ini, datang sama Tuhan, akuin dosa dan pelanggaranmu. Tuhan, aku sudah lakukan banyak hal yang menyenangkan hatimu selama ini. Tuhan, aku sudah berbuat kenajisan. Tuhan, aku sudah melakukan hal yang kotor dan najis. Ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau akan menikmati semua kebaikan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa, ada hal ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mulai hari ini,
Dan Tuhan akan pimpin langkahmu dan kau bisa ngambil keputusan yang benar untuk hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa mulai ada terjadi pemulihan dalam keuanganmu, dalam jiwamu, dalam perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, dalam hidupmu mengalami pemulihan. Hubungan suami istri dipulihkan Tuhan, hubungan dengan anak-anak dipulihkan Tuhan. Dan engkau memiliki kehidupan yang bahagia, umur panjang, sejahtera, dan diberkatin Tuhan terusnya. Melihat sampai masa tua kita, anak cucu kita diberkatin Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terus kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Berkati semua tindakan apapun yang kami perbuat Tuhan. Ajari kami hidup peka untuk dengar suara-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkati setiap keluarga yang struggle, sedang berjuang. Mungkin sedang babak belur. Tuhan berkatin bisnis usaha, hubungan mereka. Tuhan pulihkan. Kami ingin melihat keluarga dipulihkan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak cucu mereka diberkatin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mau ngambil keputusan dalam segala apapun kami melibatkan Engkau. Dan kami mau berjalan sampai garis akhir didapatin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo, senebede pianaramo.
berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.